Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal mustami'un al-kiram? As'alullah subhanahu wa ta'ala an yahfazana wa iyyakum min kulli waba'in. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarfa'a hadzal marad wa hadzal waba ajilan ghairu ajilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kajian online intensif yang Allah muliakan. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat Alhamdulillah. Karena berkat kasih sayangnya, berkat karunia-Nya, kita masih dapat mempelajari ilmu agama di tengah-tengah gentingnya keadaan kita pada saat ini. Yang kedua, salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda alam kita, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pula kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam umatnya yang selalu setia kepada beliau hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sekarang kita sudah memasuki bulan apa? Bulan Sya'ban. Tak terasa kita sudah memasuki pertengahan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Setelah sekian lama berpisah, kini Ramadan akan kembali hadir di tengah-tengah kita. Bagi kaum muslimin, tentu kedatangan bulan Ramadan akan disambut dengan rasa gembira dan penuh syukur, karena Ramadan merupakan bulan maghfirah, bulan rahmat, dan menuai pahala serta sarana menjadi orang yang muttaqin. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah kita melakukan persiapan diri untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Agar apa? Agar Ramadan kali ini benar-benar memiliki nilai yang tinggi dan dapat menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah orang yang memiliki harta yang melimpah, yang memiliki derajat yang tinggi, yang mempunyai mobil yang mewah, akan tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ialah orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja persiapan diri yang dimaksud di sini bukanlah dengan memborong berbagai macam makanan dan minuman yang lezat di pasar untuk persiapan mungahan, untuk persiapan makan sahur dan balas dendam ketika berbuka puasa. Dan juga bukan mengikuti berbagai program acara televisi yang lebih banyak merusak dan melalaikan manusia dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala daripada manfaat yang diharapkan dari program tersebut, itu pun kalau ada manfaatnya. Dan bukan pula pergi ke pantai menjelang Ramadan untuk rekreasi, makan-makan dan bermain. Dan itu yang sering dilakukan oleh masyarakat kita. Justru kita selaku seorang muslim harus mempersiapkan 3 hal penting yang dimana sudah disampaikan dan dipaparkan oleh Ustadz Miftah pada pertemuan yang pertama.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya perkenankan saya Abdul Fattah untuk menyampaikan amanah yang diberikan oleh panitia untuk sedikit berbagi tentang motivasi menyambut bulan Ramadan. Akan tetapi sebelum saya melanjutkan materi, saya ingin bertanya kepada antum-antunna sekalian. Apa penyebab hilangnya motivasi dan semangat untuk melakukan sebuah perbuatan atau amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada dua perkara penting yang menghalangi kita untuk tidak semangat, tidak termotivasi melakukan sebuah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua hal ini? Yang pertama, al-jahlu, tidak adanya pengetahuan tentang perbuatan atau amalan tersebut, atau lupa akan keutamaan dari amalan dan perbuatan tersebut sehingga membuat kita terleha-leha, tidak bersemangat, tidak ada motivasi untuk menyambutnya, untuk melakukan, untuk mendakwahkan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui ataupun lupa. Ya, maka itu salah satunya. Yang kedua adalah sikap sombong yang menganggap bahwa dirinya sudah mengetahui semuanya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kebarokahan karena sikap sombongnya itu. Maka dua hal inilah yang harus kita jaga. Yang pertama, nata'allam atau kita belajar kembali atau kita murajaah kembali. Yang kedua, hilangkan sikap sombong dalam diri kita sehingga semua perbuatan kita diniatkan lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, hadirnya saya di sini bukan untuk menggurui antum-antunna sekalian, akan tetapi hanya sebatas mengingatkan agar kita terus semangat dalam melaksanakan ibadah yang akan kita sambut ini, yaitu as-saum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hadirin kajian online intensif yang Allah muliakan, bulan Ramadan identik dengan bulan puasa atau dinamakan dengan syahrus siyam. Karena apa? Karena amalan atau ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah melaksanakan as-saum atau berpuasa. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu 5 hal penting mengenai bulan Ramadan. Apa sih yang ada di bulan Ramadan? Apa sih keutamaan berpuasa dan lain sebagainya yang akan kita sampaikan di maudu atau judul berikutnya. Hadirin yang Allah muliakan, apa 5 hal penting ini harus kita ketahui sebelum memasuki bulan Ramadan? Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan. Apa sih keutamaannya? Yang kedua, karena puasa merupakan ibadah yang paling utama, maka kita harus mengetahui dulu apa hakikat berpuasa itu. Yang ketiga, amalan-amalan yang disunahkan di bulan Ramadan. Yang keempat, bagaimana cara berpuasa yang sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima adalah apa sajakah yang harus kita lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. Hadirin yang Allah muliakan, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 2 hal. Yang pertama yaitu keutamaan bulan Ramadan dan hakikat berpuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki poin yang pertama yaitu keutamaan bulan Ramadan. Apa sih keutamaan bulan Ramadan? Yang pertama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Namun segala sesuatu yang disandarkan kepada Al-Quran akan menjadi mulia. Kita lihat malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah karena dia merupakan wasilah
yang antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anbiya. Ketika diturunkan di bulan Ramadan maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan pemimpinnya atau bulan yang mulia, karena di dalamnya terdapat satu malam diturunkannya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar. Ketika Allah turunkan Al-Quran di zaman para sahabat, maka para sahabat menjadi khairul qurun, ay sebaik-baiknya zaman. Ya. Keutamaan yang kedua, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang dimuliakan. Yaitu malam apa? Malam Lailatul Qadar. Namun keberkahan bukan hanya pada malam Lailatul Qadar saja, akan tetapi keberkahan akan kita dapatkan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Dapat kita saksikan di masyarakat kita yang tadinya tidak pernah makan daging, yang tadinya tidak pernah membeli jus, yang tadinya tidak pernah memiliki baju yang mewah, yang tadinya tidak pernah berbelanja dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang semua orang merasakan keberkahan tersebut. Keutamaan yang ketiga yaitu bulan yang hari-harinya tidak akan ditolak doa seseorang. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya. Siapa aja? As-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, al-imamul adil, orang pemimpin yang adil. Yang ketiga, da'watul madlum, ay doa orang yang terzalimi. Keutamaan yang keempat yaitu Ramadan adalah bulan jihad dan bulan kemenangan. Sejarah mencatat bahwa pada bulan suci Ramadan inilah beberapa kesuksesan dan kemenangan besar diraih oleh umat Islam, yang sekaligus membuktikan bahwa Ramadan bukan bulan malas dan lemah, tetapi merupakan bulan kuat, bulan jihad, bulan kemenangan. Salah satunya yaitu Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan pada tanggal 17 tahun kedua Hijrah. Yang kedua, terjadinya Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah, terjadi pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Pembebasan Andalus ya di tangan Tariq bin Ziyad pada tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijrah dan lain sebagainya. Ada beberapa kejadian yang besar dalam Islam terjadi pada bulan Ramadan. Selanjutnya, dan itu merupakan beberapa keutamaan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan mengetahui beberapa keutamaan di bulan Ramadan ini kita termotivasi untuk menyambutnya. Adapun yang kedua yaitu hakikatus saum. Apa sih puasa itu? Ya. Saum menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, saum adalah menahan diri dari segala bentuk yang membatalkan puasa, dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Dan inilah yang disebut dengan saum menurut istilah. Akan tetapi, hal yang perlu kita garis bawahi tentang pemahaman masyarakat mengenai arti dari puasa itu sendiri. Banyak dari kalangan masyarakat yang memahami bahwa arti dari puasa yaitu menahan diri dari lapar dan minum saja. Makanya jangan heran jika di bulan Ramadan ini kita masih mendapati masyarakat yang senang menggibah saudaranya, menzalimi saudaranya, memakan hak saudaranya,
Jika di bulan yang suci ini kita masih menyaksikan pertengkaran terjadi antar sesama muslim, hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman umat Islam dalam memahami makna dari puasa itu sendiri. Padahal dalam arti yang sesungguhnya bahwa pengertian puasa itu adalah menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa dan pahala puasa, menahan diri dari lapar dan minum, juga hawa nafsu, mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Jikalau setiap muslim mengetahui dan memahami makna dari puasa itu sendiri dengan pemahaman yang sebenarnya, maka kita yakin tidak akan ada yang namanya saling menggibah, tidak akan ada yang namanya saling mendolimi dan lain sebagainya, dan tidak akan ada yang namanya pertengkaran sesama muslim. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh Muhammad Miza tentang apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebetulnya ini akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Namun ada satu yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, yaitu bagi siapa yang masih mempunyai qada dalam melaksanakan Ramadan untuk segera melaksanakannya. Ini satu hal yang sangat penting untuk dipersiapkan. Karena barang siapa yang meninggalkan Ramadan dengan sengaja, tidak mengqada dan sebagainya, maka dia berdosa. Ya, jadi itu untuk yang lainnya insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Pertanyaan kedua dari Akhina Hanafi, bagaimana cara kita mengoptimalkan ibadah supaya kita mampu istiqomah ketika di bulan Ramadan? Ini sebetulnya kita persiapkan dari sekarang, dari mulai membaca Al-Quran. Bagi yang belum mempunyai wirid membaca Al-Quran, silahkan mulai dari sekarang. Minimal setiap hari 5 halaman, setiap habis salat 1 halaman. Tidak mengambil waktu buat kita. Apalagi sekarang kita berada di rumah masing-masing, stay at home. Ya, justru ini kesempatan besar buat kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Akhina Ridwan Firmansyah, bagaimana alternatif kita untuk melakukan i'tikaf, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah yang sudah dinyatakan zona merah? Sebetulnya di sini ada dua perkara penting. Yang pertama ibadah, yang kedua madarat ya. Jadi ketika kita melihat kondisinya memang tidak aman, maka kita harus mengambil antisipasi, bukan kita lari dari qadarullah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada kisah Umar radhiyallahu an ketika mewabah ta'un di Syam, maka Umar memutuskan untuk kembali, dan itu bukan menunjukkan bahwa Umar tidak yakin kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan begitupun juga dengan kita, ketika suasana memang kita berada di zona merah, maka usahakanlah berada di rumahnya masing-masing, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian jerumuskan diri kalian kepada kematian atau perbuatan yang membuat kita sengsara. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Ukhtuna Fuzi Nur Aziza, amalan apa saja yang bisa dilakukan ketika kondisi akhwat yang sedang berhalangan? Baik, sebetulnya ini sudah menjadi fitrah dari seorang perempuan ketika datang halangan. Ya, sebetulnya ini adalah sebuah kenikmatan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terus amalan apa sajakah yang bisa dilaksanakan ketika dalam keadaan seperti ini supaya kita supaya tetap termotivasi, tetap semangat? Ya, ketika dalam keadaan haid, usahakan jangan lupakan azkar, ya, zikir, misalkan istighfar, tasbih, tahlil dan sebagainya. Dan bagi yang sudah menghafal beberapa ayat suci Al-Quran, silahkan murojaah. Karena apa? Karena kalau tidak dimurojah dan sebagainya, ya hilanglah semua amalan kita.
Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Ukhtuna Sya'aimi. Ya, karena kita misalkan sekarang sudah berniat baik untuk tidak bermalas-malasan lagi melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan salat sunnah pada malam harinya, maka apa yang terbaik untuk mengingatkan atau menguatkan niat baik tersebut sebetulnya ketika kita sudah berniat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan keadaan tidak mendukung, maka ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, niatkan lillahi ta'ala. Pertama, harus niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memohon lindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap memberikan niat tersebut di dalam hati kita. Dan selanjutnya yaitu suhbatus salihin, mencari teman yang baik. Ya, karena teman yang baik itu akan mengingatkan kita ketika kita berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan selanjutnya bagi yang misalkan silahkan berjamaah di rumah masing-masing bersama keluarga, karena ketika memang keadaan masih aman, tidak ada apa-apa, silahkan laksanakan saja berjamaah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada dua syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ittiba, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dua hal ini sudah kita laksanakan, insya Allah itu pertanda baik bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua yaitu kita yang mengetahui bagaimana puasa kita. Jika seandainya kita mulai puasa kita dengan niat di malam hari, lalu kita melaksanakan salat subuh berjamaah dan ataupun sendiri, lalu kita pada siang harinya menjaga mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, dan seluruh anggota badan kita dari segala yang menghilangkan pahala puasa, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah kita. Untuk tolak ukur apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya Allah yang tahu, karena nilai puasa atau ganjaran puasa hanya Allah yang tahu. Malaikat pun tidak ada yang tahu. Maka dari itu wallahu taala alam apa saja tanda-tanda puasa, akan tetapi saya sudah jelaskan syarat diterimanya amal ibadah dan yang lainnya. Terima kasih. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kita melawan kemalasan yang ada dalam diri? Sebetulnya ini ya yang harus kita lawan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Walaupun kita cari caranya, apa solusi dan lain sebagainya, tidak akan kita dapatkan, dan solusinya ada dalam diri kita. Ketika niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar kita ingin berubah, insya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ketika kita sudah berusaha, maka Allah akan bukakan untuk kita semuanya jalan-jalan, ya. Maka dari itu silahkan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha, karena tugas kita bukan menentukan hasil, akan tetapi tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Untuk hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.